anu ya, ibu nggak Iya, saya Pak. jatah Iya, ya. Pak. GG, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Saya yang Bukan, mohon maaf ini loh. saya kasihan nanti takut anu ibu apa. Kok hilang saya? Ada kok, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tapi layar saya tidak bisa melihat ini, nggak tahu apa ini. Tapi suara kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya. Suara ada, wajah Selamat ada. malam Bu Pendeta Angel, Pak Pendeta Indri, Pak Sumantoro, Pak Sutrisno, Mbak Rini, dan Pak Budi yang telah saya monitor. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada persekutuan doa. Biasa di hari Jumat, saya akan membagi tugas-tugas, yaitu yang urutan yang pertama, pujian dari PKJ 219 di saat ini kuangkat tembang. Langsung diteruskan ke doa pembukaan. Doa pembuka, Pak Budi, mic-nya bagus nggak Pak ya, Pak Budi ya? Gimana Pak Budi? Kurang tahu Pak, tapi nggak apa-apa aja. Doa pembukaan ya Pak ya? Ya nggak apa-apa aja. Oke. Ya. Doa Kalaupun nanti Pak Budi. Halo? Nanti kalau suaranya robot berarti Pak, bahasa roh Pak. Ya oke. Doa pembukaan Pak Budi, terus yang ketiga pujian PKJ persiapan untuk renungan, yaitu 197 buka mataku. Langsung masuk kepada renungan. Renungannya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo dengan tema menilai diri. Setelah renungan selesai, langsung masuk kepada pujian Allah kuasa, dan berikutnya yaitu keenam, pokok doa yang pertama. Pokok-pokok doa kita mengikuti yang di PPT saja, sehingga supaya kita tidak menjadi double-double. Pokok doa yang pertama, saya mohon Pak Sumantoro, itu pemerintah bangsa dan negara saja. Pemerintah bangsa dan negara itu ada di pokok doa pertama, terus diselingi dengan taise. Nah, pokok doa yang kedua yaitu pelayanan dan kesehatan, itu ya saya sendiri. Terus pokok doa yang ketiga itu adalah mulai dari pergumulan, yaitu usia lanjut dan pergumulan. Pokok doa yang ketiga ini saya mohon, karena ini nyambung dengan penutup, saya mohon Pak Pendeta Indri. Ya Pak. Baik Pak, siap. Saya ulangi doa jadi terakhir dan nyambung penutup. Ya, langsung nyambung penutup. Baik. Itu. Jadi Pak Sumantoro pokok doa pertama, pemerintah bangsa dan negara, saya pelayanan dan kesehatan, Mas Budi adalah pokok doa pembukaan. Oke, barangkali dari saya itu sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat malam. Kita akan memasuki persekutuan doa kita. Kami persilahkan Mbak Rini untuk pujian pertamanya dari PPT 219 di saat ini kuangkat tembang.
Mari kita bersekutu dalam doa. Benar Tuhan, anak-anakmu, jemaat GKI Yasmin, datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan tembang, mengucap syukur kepadamu, menyembah-Mu, juga menaikkan syafaat kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami atas hidup kami hari ini, nafas dari pagi hingga sore malam hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima pada hari ini dan kami menikmatinya. Terima kasih untuk sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk keluarga yang boleh membuat kami bahagia. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, untuk menaikkan doa-doa syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, sendengkanlah telingamu bagi permohonan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak bisa bergabung dengan kami bersama-sama pada malam hari ini. Kami mohon juga berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkannya Tuhan waktu kami malam hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati dan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu Yesus. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama di tengah persekutuan doa, kita membaca firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama, bentar ya, apakah tampilan saya sudah bisa dilihat? Halo? Belum bisa di-share ya? Belum, Pak. Oh baik, sebentar Pak ya. Tinggal di full screen Ya. saja, Pak. Iya. Yang terlihat layar background-nya, Pak. Oh baik. PPT-nya belum. Oh baik. Bentar ya. Biar dibantu ini. Ini juniornya, Pak. Ini istri saya nih. Heh? Asisten saya nih. Nah. Oke, sambil diupayakan untuk bisa ditampilkan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Baik. Surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17.
1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-17, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara-saudara, setelah kita boleh membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus ini, saya ingin mengajak kita untuk menyelami suasana di tengah pandemi ini dari kacamata iman, yaitu kita mau memandang positif masa pandemi COVID-19 ini. Mengapa positif? Karena di saat-saat seperti sekarang ini justru kita lebih banyak dekat dengan Tuhan. Kita berkomunikasi pribadi dengan Allah melalui saat teduh, doa, pembacaan firman, dan pujian. Demikian pula bersama-sama dengan komunitas orang percaya seperti pada malam hari ini, persekutuan doa, ya, di mana kita justru lebih bisa intens berkomunikasi. Coba ketika dulu tidak ada pandemi, kita ketemu, saya itu ketemu dengan jemaat Taman Yasmin, ya 1 tahun sekali. Ya, itu kalau saya dijadwal untuk pelayanan, kalau tidak bisa 2 tahun sekali. Misalnya itu. Tapi sekarang justru lebih intens, kita bisa bersekutu bersama-sama. Nah, disinilah kita melihat salah satu aspek yang mana kita bisa bersama memanfaatkan dengan baik waktu ini. Bagi orang Jawa, laku prihatin di tengah pagebluk atau pandemi, yaitu dengan semedi, meditasi. Ya, di sanalah seperti yang dilakukan, ya, di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun kita memperhatikan hal-hal yang positif. Saya hanya mengambil ayat dari 21 sebagian saja. Ratapan pasal 3 mulai dari ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita boleh merasakan ketika pagi hari bangun, di tengah pandemi ini kita lebih merasakan betapa kasih Allah luar biasa. Menaungi kita dengan perlindungan sayap kasih-Nya saat istirahat. Ya, kadang malam hari kok saya pilek misalnya, kok nafas agak kurang lega, ya kita berdoa, ya memohon Tuhan, dan pagi hari kita bangun melihat cahaya matahari, menghirup udara segar, kita bisa merasakan, wah luar biasa, kita lebih bisa menghayati semuanya itu. Ya, inilah kesempatan merenung, bersamadi, kontemplasi, ya termasuk di antaranya, ya secara khusus kita akan introspeksi diri, menilai diri. Nah, panduan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 3 ini, Rasul Paulus memberikan gambaran bagaimana kita boleh merenungkan, menilai diri di tengah kehidupan jemaat, ya, yang saat itu Korintus kan sedang dalam pembangunan jemaat. Paulus mengistilahkan pembangunan rumah Allah.
Paulus menggambarkan dirinya sebagai ahli bangunan, rasul Tuhan, ya, yang boleh ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, rumah Allah yang disebut jemaat Korintus itu. Dia menjadi ahli bangunan yang merancang bangun, mendesain arsiteknya, ya bisa dikatakan begitu. Dan dia mengawali pembangunan itu bersama dengan jemaat Korintus dengan meletakkan fondasi. Ya, dalam bahasa Yesus itu biasanya mengambil gambaran dirinya sebagai batu penjuru. Ya, bagaimana juga Yesaya menggambarkan dia sebagai batu penjuru yang dibuang, ya. Tetapi dialah yang menjadi dasar dari pembangunan rumah Allah itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan hal itu bahwa ia ya meletakkan ya bersama jemaat Korintus ya pembangunan rumah Allah itu dengan dasar Yesus Kristus. Jadi hal-hal pokok yang pertama adalah fondasi dalam gambaran Rasul Paulus itu. Tidak boleh tidak, dasar pembangunan jemaat, baik Korintus maupun jemaat apapun, termasuk GKI, Bapos Taman Yasmin ini adalah Yesus Kristus. Yang pertama, dasar Yesus Kristus ini meliputi kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah kehidupan gereja Tuhan. Dan dialah Raja Gereja. Ya, kehadiran Yesus Kristus harus bisa kita rasakan benar di tengah kehidupan jemaat. Jangan sampai kita hanya menghayati, ya ini organisasi manusiawi. Ya benar, gereja itu adalah organisasi manusiawi, komunitas manusiawi. Tapi disitulah Allah telah memanggil, membangun kehidupan komunitas anak Tuhan. Disinilah kehadiran Yesus Kristus Raja Gereja harus benar-benar dirasakan, dan Yesus ditempatkan benar sebagai Raja Gereja. Yang kedua, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran firman Allah, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kabar baik atau Injilnya. Karya-karyanya, termasuk karya-karya mujizat, pertolongan Allah, ya penyelamatan Tuhan Yesus. Ya, harus benar-benar bisa kita rasakan. Demikian pula keteladanan hidup Yesus ya bagi jemaat Tuhan harus benar-benar diikuti oleh kehidupan jemaat, warga jemaat, majelis gereja dan seterusnya. Dan yang terakhir, fondasi dasar Yesus Kristus itu tidak lain menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Ya, pusat kehidupan gereja Tuhan. Termasuk di dalamnya dalam proses pembangunan gereja. Sentralnya adalah Yesus Kristus. Jangan orang per orang, jangan kok donatur terbesar itu yang menjadi pusat ya pembangunan gereja. Tidak. Yesus Kristus. Semua orang dipanggil untuk ambil bagian. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat B atau bagian belakang tadi disebutkan di sana, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Artinya setiap orang, baik kita pengurus majelis gereja, ya, pengurus komisi, aktivis gereja, dan warga biasa semuanya dipanggil untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah Allah itu. Nah, kita melihat di sini foto bagaimana warga gereja itu bergotong royong. Saya tidak tahu proses ketika bangunan fisik rumah Allah Taman Yasmin itu sedang dibangun, apakah juga ada kerja bakti seperti ini. Saya percaya itu pasti demikian pula. Ya, di samping ada tukang tentunya. Juga ketika bersih-bersih gereja belum lama Mbak Reni mengunggah foto ya di sana teman-teman kita pada kerja bakti membersihkan ilalang, rumput yang meninggi dan seterusnya. Semua orang dipanggil untuk ikut serta dalam pembangunan rumah Allah, yaitu gereja atau jemaat. Jadi gambaran Rasul Paulus memang fisik ya, tetapi sungguhnya dia ingin menggambarkan pembangunan rumah Allah itu jemaat atau gereja. Dari kata bahasa Portugis igreja yang artinya kawanan domba itu. Ya. Nah, disinilah fondasi harus tetap kita perhatikan dan menjadi yang utama. Selanjutnya adalah partisipasi nyata dari setiap orang, baik dia pengurus GKI, Bapos Taman Yasmin, majelis gereja, GKI pengadilan, ataupun semua warga jemaat. Ya, di sini dipanggil untuk ambil bagian.
Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, tentu kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik. Kalau punya emas dalam arti karya-karya terbaik ya dengan prestasi, dengan apa yang kita miliki, oke. Kalau kita punyanya perak, ini gambaran juga ya, perak kan juga berharga, karya-karya pelayanan yang berharga ya, ataupun kita punyanya kayu, oke, kita persembahkan. Tetapi tentu Rasul Paulus jika mengatakan rumput kering atau jerami, dia tidak bermaksud kita memberikan persembahan yang buruk gitu ya. Tapi artinya ya setiap orang harus memeriksa diri, introspeksi ya. Nah, urgensinya adalah kita melihat bahwa secara komunal bagi gereja atau jemaat ya, ini kalau kita hubungkan dengan jemaat GKI Bapos Taman Yasmin, sekarang ini kan masa perjuangan dan dalam bahasa Rasul Paulus ini juga masuk dalam masa pembangunan rumah Allah itu. Belum selesai pembangunan ini. Fisik ternyata juga masih terkendala. Apalagi bangunan spiritual kita, bangunan organisasi gerejawi kita, masih dalam rangka pembangunan rumah Allah itu. Itu secara komunal bersama-sama. Nah, secara personal bagi setiap pribadi individu kita, ya, apakah kita masuk dalam sebuah proses pembangunan juga? Ya, kita berharap jika setiap pribadi punya kesadaran, aku juga membangun hidup rohaniku, hidup spiritualku sebagai bagian dari rumah Allah. Kita akan merasakan manfaat, pertumbuhan iman, pengetahuan akan Kristus dan ajaran-ajarannya. Bahkan totalitas hidup kita itu bertumbuh, tidak berhenti. Walaupun kita sudah senior di jemaat Bapos Taman Yasmin ini, kita terus harus membangun diri, belajar. Ya, ada pepatah long life ya, education. Jadi mendidik diri dalam iman kepada Kristus, dalam pengetahuan pada Kristus harus tanpa henti. Ya, long life. Sepanjang hidup kita mau belajar tentang Kristus. Dan totalitas hidup kita terus harus bertekun membangun diri. Nah, ini secara personal. Dan yang terakhir secara sosial, kita harus merasakan ya, apa sih dampak pembangunan rumah Tuhan, jemaat GKI Bapos Taman Yasmin. Ya, kita bisa merasakan. Saya tidak memuji dalam rangka omong kosong ya. Saya mau jujur. GKI Bapos Taman Yasmin ya masih dalam status organisasi sekarang ini Bapos. Tapi nama GKI Yasmin itu sudah ya go nasional bahkan go internasional. Sangat dikenal. Jemaat-jemaat GKJ sangat mengenal GKI Taman Yasmin. Termasuk jemaat saya GKJ Ndagen Palur sangat mengenal ya GKI Taman Yasmin dengan perjuangannya, dengan pembangunan gereja atau jemaatnya luar biasa. Kita punya dampak sosial yang luar biasa di tengah kehidupan beragama di bumi Pancasila Indonesia ini. Walaupun sekali lagi kita masih terus di dalam perjuangan. Nah, sekarang saatnya menilai diri ya dengan mendasarkan pada firman Tuhan tadi, apa yang sudah aku lakukan di tengah pembangunan rumah Allah jemaat GKI Bapos Taman Yasmin ini. Dalam peran apa? Sebagai pengurus? Sebagai anggota majelis? Sebagai aktivis gereja? Atau sebagai apa? Dalam peran apa? Lalu apa yang sudah kuberikan, kupersembahkan untuk pembangunan rumah Allah jemaat GKI Bapos Taman Yasmin ini? Ya. Dalam gambaran Paulus, termasuk emas, perak, kayu. Ya, saya tidak berharap ada yang mempersembahkan diri, pelayanannya, pengabdiannya hanya dalam bentuk rumput kering atau jerami. Ya. Tetapi ya mungkin sederhana ya di mata Tuhan seperti persembahan janda miskin itu ya sangat berarti kalau kita persembahkan dalam keadaan keterbatasan kita. Mungkin karena usia lanjut, mungkin ekonomi yang kurang mampu, tapi didasari oleh ungkapan syukur mempersembahkan hidup. Ya, seperti janda miskin itu sangat berarti di mata Tuhan. Nah, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan bahwa suatu hari kelak, apa yang kita kerjakan ini, ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya
sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ini menggambarkan bahwa Yesus pada akhir zaman, ia datang sebagai hakim agung yang akan mengadili semua orang, termasuk kita. Ya, kalau kita bandingkan di Injil Matius pasal 25 tentang pengadilan terakhir itu ya, nanti akan dihakimi ya semua orang, termasuk kita. Termasuk di dalamnya kita sebagai bagian dari rumah Allah. Dalam proses pembangunan rumah Allah ini, apa yang sudah kita kerjakan. Paulus mengingatkan bahwa pengujian apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita itu sungguh dengan teliti, digambarkan dengan api, ya, dan di sana akan terlihat. Kalau emas dibakar, ya itu akan meleleh, tapi dia tetap benda mulia. Perak dibakar, meleleh, tapi tetap dia logam mulia yang berharga. Tetapi ingat, ya kayu, apalagi rumput kering dan jerami akan terbakar. Nah, saudaraku, puji Tuhan, walaupun terbakar, sejelek apapun orang percaya ya masih diselamatkan oleh Tuhan ya. Ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini menggambarkan bahwa keselamatan karunia Tuhan Yesus, jika hidup kita selalu percaya kepada Yesus dan hidup di jalan ya Tuhan Yesus, kita memang akan diselamatkan. Tetapi jika karya kita ya dalam pembangunan rumah Allah hanya rumput kering dan jerami, ya tadi digambarkan Paulus akan terbakar, tapi puji Tuhan masih diselamatkan. Nah, ini kiranya memotivasi kita, jangan mempersembahkan rumput kering atau jerami dong dari hidup kita, tapi persembahkan apa yang terbaik. Ya, walaupun dalam keterbatasan manusiawi, ya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pikiran, keterbatasan harta benda, tapi dengan kesungguhan hati, dengan iman mempersembahkan hidup kita. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya pasal 12 ayat 1 itu. Ya, persembahkanlah tubuhmu, ya, hidup kita, totalitas hidup kita. Ya, di sanalah ya sekali lagi kita akan dinilai, tapi sebelumnya baiklah kita refleksi. Saat ini Tuhan masih karuniakan waktu untuk kita ya, untuk merenung diri, menilai diri ya, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita berikan. Saatnya nanti kita boleh dinilai oleh Sang Hakim Agung, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan kita dipersilahkan seperti gambaran Injil Matius 25 itu, bagaimana Tuhan Yesus ya mempersilahkan anak-anaknya ya untuk boleh masuk ya di dalam kerajaannya ya. Ya, di sana dikatakan, saya petik dari Mazmur pasal 20, Matius pasal 25 ya, ayatnya yang ke-33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, ya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berbahagialah saudara dan saya yang boleh ambil bagian dalam pembangunan rumah Allah. Dan inilah kesempatan menilai diri untuk lanjut melangkah lagi ya dalam aksi iman, aksi kehidupan sebagai orang percaya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya hanya mengutip, tidak perlu kita nyanyikan lagu Jangan Lelah itu, bahwa kita jangan lelah-lelah. Ya. Teladan kita Bapak Suwardi, Bapak Sumantoro, Bapak Sutrisno, ya, yang sudah sepuh, masih terus ambil bagian dalam pembangunan rumah Allah ini. Mohon tidak lelah ya Pak Wardi, Pak Trisno, Pak Sumantoro, dan yang lain. Apalagi yang muda-muda seperti Pak Budi, Mas Nathan, Mbak Reni, ya terus mari kita persembahkan hidup kita bagi pembangunan rumah Allah. Jemaat GKI, Bapos, Taman Yasmin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.
Silahkan waktu saya kembalikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah jika pada malam hari ini kembali kami boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh memampukan kami agar kami dapat melakukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami serta turut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajar kepada kami agar di saat kami sejenak menilai diri kami senantiasa hanya berfokus memandang kepada Allah. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh merespon kasih Allah dengan melakukan, meneruskan kasih Allah terhadap orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, pakailah kami untuk dapat senantiasa melakukan perintah-perintah-Mu, memasyurkan nama-Mu, meneruskan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami datang memandang Tuhan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami sebagai bagian daripada kepedulian kami di dalam kami menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan bagi pimpinan pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, agar seluruh aparat, seluruh orang-orang yang telah Engkau panggil, Engkau utus untuk mengemban tugas pemerintahan bangsa kami,
boleh menjalankan pemerintahan kami dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkati kebijakan pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan segala kebijakan yang diambil kesemuanya dengan pertolongan Tuhan boleh membawa bangsa kami terbebas dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkati program pemerintah pada saat ini dengan pemberian vaksin. Ya Tuhan, biarlah apa yang dilakukan boleh Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang dilakukan boleh menguatkan imunitas masyarakat bangsa kami sehingga mereka boleh menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, berkati kebijakan pemerintah di dalam menjaga stabilitas ekonomi yang terdampak juga dengan adanya pandemi saat ini. Biarlah ya Tuhan segala upaya yang telah pemerintah upayakan lakukan, kesemuanya boleh membawa kehidupan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di dalam setiap keadaan, tersulit pun pemerintah senantiasa hadir menolong semua yang terdampak pandemi ini. Ya Tuhan, berkati kebijakan pemerintah di dalam menjaga stabilitas keamanan. Ya Tuhan, keamanan juga merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan kami bernegara. Biarlah apa yang dilakukan ya Tuhan, boleh memberikan kehidupan masyarakat yang hidup dengan baik, hidup dengan jujur, hidup dengan penuh kegotong royongan, sehingga di saat menghadapi kondisi apapun, bangsa kami boleh senantiasa melakukan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kebijakan di sektor kemanusiaan, di sektor kesejahteraan sosial. Biarlah ya Tuhan, kebijakan yang dilakukan juga boleh berdampak positif, berdampak baik, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jauhkan dari segala korupsi, sehingga apa yang telah diprogramkan benar-benar boleh sampai ke tujuan masyarakat yang memang saat ini sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintah kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong bangsa kami melalui pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden yang tertinggi sampai dengan yang terendah di tingkat RT, RW, juga senantiasa boleh melakukan dengan penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab, dan penuh kejujuran. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita lanjutkan syafaat kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sungguh dikuatkan setelah kami mendengar renungan pada malam hari ini. Biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami, anak-anak-Mu di Bapos GKI Taman Yasmin, yang senantiasa roh, hati, dan pikirannya dipimpin oleh roh Tuhan, dipimpin oleh roh Allah, yaitu roh kebenaran itu sendiri. Sehingga kami masing-masing senantiasa bersatu hati untuk terus memanjatkan syafaat kami dalam rangka perjuangan kami ya Tuhan, yaitu perjuangan tentang kebenaran dan keadilan bagi anak-anak-Mu di Bapos GKI Taman Yasmin. Kami mau angkat doa secara khusus untuk ibadah pada tanggal 31 Januari 2021. Bukan semata-mata hanya ibadah bagi kami di GKI Yasmin ya Tuhan, tetapi juga ibadah bagi keseluruhan anak-anak-Mu yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan itu, semuanya Tuhan urapi, agar ketika melakukan segala sesuatunya melalui berbagai pergumulan dan kerja keras mereka, itu boleh menjadi persembahan yang terbaik, persembahan yang indah, persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian peribadahan pada Minggu tanggal 31 Desember sungguh akan memberikan satu gelombang pertumbuhan iman, gelombang kehidupan yang menjadi lebih dewasa dan bertumbuh dan berakar. Akhirnya di mana anak-anak Tuhan beribadah, di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan membawa dampak untuk kabar baik, kabar keselamatan itu dirasakan oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh kehidupan di mana anak-anak-Mu ini beribadah ya Tuhan. Kami juga mau bawa berbagai kegiatan yang ada di Bapos Taman Yasmin ya Tuhan. Ada kegiatan-kegiatan tentang diakonia. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk karena rasa perhatian kami kepada orang lain, mereka merasakan bahwa apa yang mereka terima sungguh mempunyai arti dan dipandang bukan karena kelebihan kami, tapi karena kuasa Tuhan yang menggerakkan setiap kami, dan mereka merasa terbantu dan tertolong, yang akhirnya diakonia itu sungguh memberikan dampak yang positif
dan sangat berarti bagi mereka yang kami bantu. Begitu juga ya Tuhan tentang kegiatan pemahaman Alkitab yang telah dimulai beberapa waktu yang lalu dan saat ini akan kita tumbuh kembangkan kembali setiap hari Rabu. Biarlah semua teman-teman kami ambil bagian untuk terus menghidupi kehidupan iman mereka. Untuk mau terus berdoa bersama-sama, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang itu menjadi bagian daripada pertumbuhan rohani setiap anak-anak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, ada bagian-bagian yang sesungguhnya kami pergumulkan agar ada tenaga yang potensial di dalam menangani kegiatan pemahaman Alkitab ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum itu Tuhan berikan kepada setiap kami, biarlah kami masing-masing merindukan dengan kerja keras kami, untuk kami Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam kami mau bertumbuh dan berkembang spiritual kami tentang pemahaman akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak-anak-Mu ini terus Tuhan urapi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan doa pada Jumat malam seperti saat ini. Ya Tuhan, kami rindu, kami pergumulkan dengan segala keterbatasan kami. Kami serahkan, biarlah persekutuan doa ini dapat terus berlangsung. Dan banyak ibu dan bapak pendeta, dan banyak lagi jemaat-Mu yang mau bergabung bersama-sama dengan kami secara utuh untuk meneruskan perjuangan kami ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk para pemimpin kami di daerah, para masyarakat di lingkungan tempat di mana Yasmin berada, baik merupakan anak-anak-Mu maupun orang-orang yang sungguh tidak menyenangi, ataupun juga bagian-bagian yang lain yang mendukung. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala keberadaan ini menjadi satu. Bermacam-macam perbedaan, bermacam-macam warna, tetapi sungguh memberikan warna yang indah. Karena semuanya mau mewujudkan satu bentuk toleransi. Karena semuanya mau mewujudkan satu kehidupan bersama yang menghilangkan ada rasa kebencian maupun rasa iri hati. Dan tentu kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang tidak satu iman dengan kami. Tuhan juga menuntun memimpin mereka untuk melaksanakan cara peribadahan mereka menurut iman dan percaya mereka. Sehingga hanya Tuhan Sang Khalik saja yang senantiasa dipuji dan disembah. Dan akhirnya wujud kehidupan bersama, saling menghormati dan menghargai terjadi karena karya dan kuasa Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit,
yaitu Bapak Roy Kapur Sinaga maupun juga Ibu Mary Sitanggang. Ya Tuhan, Bapak Roy ada di Medan dan Ibu Mary Sitanggang ada di Bogor. Kami bawa anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah iman percaya mereka kepadamu saja makin bertumbuh dan berkembang. Dan biarlah juga iman secara kolektif, mungkin saudara, mungkin keluarga, mungkin sanak famili, semua mendukung di dalam upaya-upaya, dalam kerinduan dan kerja keras, usaha yang sangat dengan semangat membuat hati Tuhan tergerak, mengulurkan tangan, menjamah dan mengurapi, mengangkat semua apa yang menjadi sakit penyakit mereka ya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya agar mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan mereka juga merawat keluarga tersebut. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara, teman, sahabat kami yang harus mengalami isolasi karena terpapar COVID-19, yaitu Bapak Pendeta Yoga WP, istri dan anak-anak Bapak Pendeta Erwin Marbun, Bapak Dr. Edi Tribowo, Saudara Rita, Saudari PB, Saudara Yosua, dan juga Ibu Mariati. Berikanlah kesabaran di dalam mereka menjalani isolasi. Tumbuhkan semangat mereka, terus membangun waktu-waktu untuk istirahat, juga mengkonsumsi obat, bahkan makanan dan minuman yang membuat imunitas mereka terus bertumbuh dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang positif, bahwa ketika mereka merasakan ada infeksi virus corona 19, bukan karena Allah yang ingin memberikan suatu beban yang berat kepada mereka masing-masing, tetapi biarlah mereka berpikir dengan syukur bahwa ketika dia sehat, mereka semuanya dengan semangat untuk memberikan pelayanan. Dan ketika saat ini dia harus terisolasi, mereka merasakan bahwa orang lain dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pengucapan syukur semacam itu adalah membuat satu kehidupan yang lebih indah, bahwa memang mereka sakit, tetapi mereka akan mampu dan sanggup keluar dari semua sakit yang dia rasakan. Terima kasih untuk itu semuanya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Arifin Sitorus, Bapak Yosua, Ibu Damai, dan juga 2 anaknya. Mereka juga terpapar COVID-19. Berkati rumah sakit di mana mereka dirawat. Berkati dokter yang merawatnya. Berkati diri pribadi yang sedang dirawat. Sehingga dia merasakan bahwa dengan hati yang senantiasa memiliki semangat yang tinggi, terus membangun imunitas agar mereka terus dapat dipulihkan, yang semuanya itu karena kasih dan karunia Tuhan semata-mata.
Bapa yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk tenaga kesehatan. Bukan sekedar yang sedang merawat saudara-saudara kami ini, tetapi seluruh unsur tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Kami berdoa agar para tenaga kesehatan ini sungguh menggunakan alat pelindung diri dengan bertanggung jawab, dengan disiplin, dan ketika dia melakukan tugas, dia melakukan tugasnya dengan tulus ikhlas. Akhirnya mereka semuanya dapat tetap sehat karena dengan tanggung jawab dan tulus ikhlas mereka, ketika dia harus lepas dari tugasnya, mereka menggunakan alat-alat yang dipakaian dirinya dengan baik. Dan dia pulang ke rumah tidak membawa virus corona dan tidak membahayakan keluarga maupun saudara dekat mereka. Terima kasih untuk itu semua, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, secara khusus untuk Bapak Pendeta Stephen Sulaiman, juga Ibu Wanastri. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini yang membutuhkan pemulihan organ-organ tubuhnya agar menjadi lebih berfungsi dengan baik lagi. Karena kami tahu baik Bapak Pendeta Stephen Sulaiman maupun Ibu Wanastri, semuanya masih banyak tugas-tugas yang harus beliau lakukan, ya Tuhan. Berkati sehingga organ-organ tubuh mereka yang saat ini lemah, semua Tuhan topang. Karena dengan semangat beliau, karena dengan sukacita beliau, karena dengan rasa syukur beliau, semuanya itu membuat hati Tuhan menjadi senang. Dan tangan Tuhan yang penuh kasih terulur, menjamah, dan mengurapi. Sehingga hamba-Mu ini terus lebih baik dan lebih baik kesehatannya. Untuk terus melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan beliau, ya Tuhan. Dengan semangat dan dengan sukacita, beliau terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka, untuk beliau makin mampu, makin baik kesehatannya, sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan kepada yang bersangkutan. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk keseluruhan baik pemerintah, bangsa, dan negara, secara tanggung jawab, secara disiplin, dan teman-teman kami, hamba-hamba-Mu ini yang sedang sakit, semuanya ada di dalam satu wadah yang Tuhan saja yang berkuasa, Tuhan saja yang terus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mereka jalani dengan rasa syukur dan berterima kasih. Ini doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang kami aturkan kehadirat Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
Tuhan, kami melanjutkan doa-doa syafaat kami. Kami mengingat segenap warga jemaat. Demikian pula hamba-hambamu, para pelayan gereja Tuhan, para aktivis pelayanan yang lanjut usia. Kami ingati Bapak dan Ibu Perangin-Nangin, Ibu Nutrio, dan para warga lanjut usia yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati. Di masa tuanya semakin dekat dengan Engkau, semakin merasakan damai sejahtera, walaupun di tengah kelemahan tubuh, tetapi jiwa dan rohnya semakin teguh dalam iman kepada Tuhan, sehingga sungguh merasakan kehidupan dalam damai sejahtera-Mu. Senantiasa Tuhan teguhkan dan hiburkan melalui kehadiran Roh Kudus Tuhan. Demikian pula para lanjut usia yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Karena Engkaulah Allah kami yang setia, sampai memutih rambut kami. Engkau tetaplah Allah kami, Raja kami, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tak lupa kami membawa pergumulan segenap warga jemaat, setiap pribadi kami maupun keluarga kami, untuk pekerjaan kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga di mana baik kepala keluarga maupun anggota keluarga, oleh karena situasi pandemi COVID-19 harus berhenti bekerja. Tuhan, karuniakanlah kreativitas, kemampuan untuk boleh menciptakan pekerjaan, sehingga Tuhan, berkat Tuhan tetap boleh dirasakan oleh setiap pribadi maupun keluarga di dalam pergumulan pekerjaannya. Bagi kami yang masih Tuhan berikan kesempatan, melalui tempat kerja kami masing-masing, melalui profesi dan bidang kerja kami masing-masing, Tuhan mampukan kami. Karuniakanlah kesehatan, kemampuan, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas pekerjaan kami dengan baik, dan menjadi saluran pemeliharaan tangan Tuhan bagi kami pribadi maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bermasalah dengan pasangan hidupnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus membuka hati, jiwa, dan roh saudara-saudara kami ini, sehingga boleh menyelesaikan setiap persoalan pasangan hidup di tiap rumah tangga, dan boleh memulihkan kembali kehidupan pasangan hidup di dalam terang firman-Mu, di mana Engkau menghendaki setiap pasangan hidup yang telah Engkau berkati terus boleh melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan benar, dalam kesatuan hati, jiwa, dan roh, di dalam cinta kasih seperti yang Tuhan amanatkan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, pasangan hidup yang belum menerima keturunan. Tuhan, kami yakin percaya Engkau mengasihi setiap rumah tangga. Jika Engkau izinkan dan Engkau berkati, pasangan-pasangan ini boleh menerima keturunan pada waktunya. Tetapi Tuhan, kami menyerahkan ke dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami yakin percaya bahwa di setiap keadaan yang bagaimanapun, setiap rumah tangga Kristen boleh Engkau berkati untuk boleh mengasihi sesamanya, termasuk mengasihi anak-anak yang tidak berayah dan beribu lagi, yang oleh karena korban perceraian membutuhkan uluran tangan kasih. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh Tuhan pakai untuk merawat, menyemai kasih bagi anak-anak yang merindukan kasih sayang orang tua. Kami berdoa untuk panti asuhan yang merawat anak-anak yatim piatu. Boleh Tuhan berkati pelayanannya, sehingga anak-anak Tuhan ini boleh merasakan cinta kasih di dalam kehidupannya. Tuhan,
Kami juga berdoa bagi anak cucu kami dalam proses belajar di tengah situasi pandemi di mana tatap muka belum diizinkan. Biarlah mereka boleh mengikuti proses belajarnya dengan baik, dengan tetap penuh semangat dan sukacita, dan boleh berbuah, berguna bagi kehidupan masa depannya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru, para pembimbing, kiranya Tuhan karuniakan hikmat, semangat pengabdian untuk melayani anak-anak bangsa ini dengan baik di tengah situasi pandemi ini. Sehingga kreativitas mengajar boleh Tuhan karuniakan, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini sungguh mendatangkan berkat bagi anak-anak kami dalam proses bertumbuh menuju kedewasaan dan berguna bagi masa depan anak cucu kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dengan setiap pergumulan hidupnya. Biarlah Tuhan menjadi raja dari setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dan kami merasakan Tuhan Yesus adalah Gembala Agung bagi setiap keluarga Kristen, setiap keluarga orang percaya. Sehingga setiap pergumulan, kebutuhan hidup akan dicukupi oleh Tuhan pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, doa-doa syafaat kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang telah mengizinkan kita semua ambil bagian dalam pembangunan rumah Allah. Tuhan terus menyertai dan memberkati saudara. Karena anugerah cinta kasih Allah Bapa, karya keselamatan di dalam penyertaan Sang Immanuel, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang percaya, turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Indri untuk Terima kasih kembali Pak. pelayanannya. Ya Pak Sumantoro, terima kasih juga atas kesempatan berpelayanan di sini. Ya. Untuk Pak ibadah-ibadah. Suwardi belum, Pak Suwardi mikrofonnya belum di ini. Iya, betul. Ya. Kami tetap mengundang Bapak dan Ibu sekalian dalam persekutuan doa Jumat depan. Makasih atas pelayanan Pak Pendeta Indri.
Makasih Ibu dan Bapak sekalian pada kesempatan ini. Bu Rita, Bu Aritonan, Pak Trisno. Selamat malam Pak Trisno. Sambil saya foto ya. Boleh ya. 2, 3. Oke. Monggo ngobrol. Sambil minum teh ya. Pokoknya Pak Sumantoro yang punya teh nih. Iya. Kirim Pak Sumantoro. Iya. Halo. Online. Iya. Kirim. Ya terima kasih Pak Nathan ini. Tadi ternyata Pak Nathan, Nathan iya. goda saya dia. Saya menyapa Pak Trisno yang ngendiko terus Mas Nathan ini. Iya. Ya puji Tuhan. Mbak Rini, Terima kasih Pak Pendeta. Nggih, Pak Trisno sami-sami. Terima kasih Pendeta Angel. Terima kasih. Sami-sami. Nggih. Ya Bu Pendeta Angel, terima kasih. Gimana Bu, pelayanan yang lainnya sudah ini? Belum, masih Masih menunggu. Oh Wah, gitu. bersyukur. Jadi tadi bisa bergabung terus ya Bu Angel? Bergabung Pak. Wah, puji Tuhan. Juga slide-slide. Slide-nya sudah saya screenshot lengkap. Ya. Tapi apakah screenshotnya sampai ke Bu Angel, Mbak Rini? Tadi ada yang di-share di grup Solidaritas. Oh ya. Tadi soalnya yang saya lihat di grup jemaat. Nanti saya forward di grup yang Solidaritas ya, semua lengkap. Boleh tahu Mbak Rini, jadi kalau ada persekutuan doa seperti ini, seberapa yang bisa jemaat ya, warga jemaat yang bisa gabung, cukup banyak? Sebenarnya tadi Bu Nutrio mau gabung, tapi ada tamu. Oh iya. Artinya maksud saya secara umum, prosentase kehadiran cukup baik untuk ikut ambil bagian? Nggak terlalu banyak ya kalau persekutuan. Untuk jemaat kecil cukup. Oh iya, ya memang. Untuk jemaat kecil cukup Pak. Iya. Jadi memang di jemaat-jemaat itu kan ya beragam ya, ada yang mampu menyediakan fasilitas HP yang memadai untuk ikut, ada yang ya tidak bisa. Pak Pendeta Kristiono itu cerita kalau warga jemaatnya banyak juga yang pakai HP jadul, jadi tidak Android ya, tidak bisa ikut ambil bagian dalam persekutuan live streaming gitu ya. Betul Pak. Paling tidak kita memberikan sarana bagi jemaat untuk mereka bisa ambil waktu walaupun tidak bersama-sama dengan kita. Harapan kami mereka juga bisa melakukan itu untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Betul. Himbauan itu ya untuk mengajak mereka berdoa. Kalau di Sleman itu ada. Iya. Di Sleman itu ada keluarga yang menyediakan monitor TV gede gitu, lalu warga jemaat tetangga yang tidak punya bisa gabung, tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu ya. Ya banyak variasi ya bisa dilakukan. Ya. Kalau di kami ada juga masalah yang lansia kayak Bapak Ibu Perangin Angin itu sebetulnya bisa punya HP Android, tapi masalahnya mengoperasikannya itu yang nggak bisa. Betul. Ya, Bu Nutrio juga masalahnya sama-sama lansia begitu, tapi saya berkontak dengan susternya. Supaya saya dibantu ya. Saya minta tolong sama susternya, saya kirim data. Cuma tadi saya sudah kontak-kontakan, sudah kirim pulsa juga, tapi tiba-tiba ada tamu. Oh gitu, tidak apa ya, lain kesempatan Iya. Bu Nutrio juga pernah saya doakan ya Pak Sumantoro ya, Bu Nutrio. Iya, betul Bu. Pendeta Angel pernah menyapa beliau. Lewat HP susternya sepertinya. Iya. Pak keluarga Bapak Ibu Parangin Angin juga sempat saya hubungi. Iya. Saya hubungi kembali, justru dia ini sebenarnya harus diituin juga, mungkin diperjelas.
ini bohong-bohong, ini pendeta siapa, saya nggak kenal, saya dibegitukan. Saya langsung, Pak, Bu, udah dimatikannya, saya telepon lagi, udah nggak aktif. Padahal nama pendetanya sudah Angel ya. Kalau nama pendetanya Indrianto lebih meragukan lagi. Saya guyu sendiri, Pak, sama suami. Kamu jelasin yang benar. Iya. Akhirnya saya SMS karena nggak ada WA-nya. Ya, maaf kalau gitu Pendeta Angel. Berarti sudah lama ya, Bu. Pemikiran saya, ya mereka, Bu Angel kan sudah, Pendeta Angel ini sudah beberapa kali melayani Yasmin, jadi saya nggak menghubungi lebih dahulu juga dengan Bu Parangin Angin. Tapi memang orang tua begitu, Pak. Kebanyakan yang di beberapa jemaat juga ada HP Android-nya sudah smartphone gitu, tetap kalau kita undang Zoom atau apa susah, lebih gampang mereka WhatsApp call itu, video call lewat WhatsApp itu, baru kadang-kadang jadi ada jemaat sini juga jadi 2 kali kita di Zoom sama di WhatsApp video call itu untuk beberapa yang tidak bisa menggunakan Zoom, padahal kan sebenarnya tinggal dipencet, cuman ya tetap tidak bisa gitu. Jadi kalau di WhatsApp video call ya 3-4 orang baru bisa sama-sama gitu. Tetap janjian dulu gitu-gitu sih Pak di sini. Susah. Memang ada beberapa juga yang bahkan di banyak gereja ada yang hanya membagikan peringan khotbah, peringan renungan dan kata ibadah. Ya. Untuk keluar. Bagaimana Bu, Kak? Pak Budi itu setiap minggu selalu bagikan itu liturgi ibadah minggu, khotbah ke yang lansia yang nggak bisa buka. Bagus memang. Ya segala jenis usaha kita lakukan supaya tetap orang beribadah begitu. Iya. Bagus. Saya beberapa kali minta video sama minta suara. Jadi suaranya juga direkam supaya ada beberapa yang hanya bisa mendengar via rekaman suara gitu. Jadi dikirimkan ke mereka yang nggak bisa menggunakan Zoom, video call dan sebagainya, mereka mendengarkan via suara begitu. Betul. Saya punya pengalaman yang sama Bu Angel. Jadi saya melayani warga yang sedang menderita COVID ya, dirawat di rumah sakit. Saya buat setiap malam itu renungan singkat dan ajakan doa dengan dibimbing anak saya, kebetulan bisa gitar ya. Yuk buat rekaman kecil, langsung dikirim dan mereka bisa terlayani walaupun dalam keterbatasan fasilitas ya. Saya rasa banyak cara yang Tuhan anugerahkan pada kita ya. Ya, kreativitas tiap kita ya. Memang dituntut kreatif, Pak. Betul, harus supaya, karena bagaimana ya, namanya bukan tatap muka ya, namanya pasti banyak aja rasanya yang kurang pas ibadahnya gitu. Iya, malah sekarang makanya saya suka memancing kalau khotbah gitu, saya tanya, ini Bapak Ibu yang mendengar rekaman khotbah saya hari ini hadirnya tetap tepat waktu atau enggak gitu. Kalau tetap muka kan kadang-kadang banyak yang terlambat nih. Ini sudah di rumah, pakai fasilitas di rumah, mungkin baju juga seadanya. Ini masih telat-telat juga nggak? Jangan-jangan tunggu rekamannya udah berapa jam? Iya, betul. Ibadahnya mundur, Bu. Iya, ibadahnya mundur. Harusnya jam 9. Ya. Padahal berkatnya turunnya jam 9 ya. Dia terima berkat nggak itu yang belakangan jam 10? Ada juga yang dicepetin, Pak. Sampai diberkat dulu aja. Gitu dilewati. Yang penting dapat berkatnya. Iya. Tuhan tidak terbatas waktu ya. Memang perlu adanya pembinaan bagaimana ibadah yang benar dan baik. Baik secara tatap muka atau secara online ini lah kita kecenderungannya karena online virtual. Jadi jemaat pemikirannya kebanyakan bisa juga seperti tadi yang disampaikan. Ya udahlah seadanya, seininya. Jadi begitu ibadah ada apa di ini sedikit aja bisa ninggalin tuh. Kadang-kadang cuma di setel aja.